Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Mutia Rizkiana dengan NIM 2404060072 dari Rombel Pendidikan Kimia 4C. Nah, kali ini aku akan membuat video praktikum mengenai uji asam basa menggunakan indikator alami yaitu kol ungu pada larutan di kehidupan sehari-hari. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada alat yaitu gelas bening sebanyak 6 buah, pisau, dan sendok. Nah, untuk bahan-bahannya kita perlu kol ungu, air panas, air jeruk nipis, air deterjen, air garam, cuka, dan air mineral. Yang pertama, kita harus membuat indikator alaminya terlebih dahulu. Langkah yang pertama yaitu mengiris kol ungu menjadi bagian kecil-kecil. Nah, setelah menjadi bagian kecil-kecil, kol ungu tadi dimasukkan ke dalam wadah dan ditambahkan air panas agar warnanya keluar. Nah, ini setelah kita menambahkan air panas. Kita aduk-aduk agar warnanya tercampur. Setelah itu, kita akan mengambil airnya saja. Nah, setelah dipisahkan airnya, kita akan mendapat cairan untuk indikator asam basa. Ini ya, seperti ini cairannya. Lalu kita siapkan larutannya. Yang pertama ada air mineral, yang kedua ada larutan deterjen, yang ketiga ada larutan jeruk nipis, yang keempat ada larutan garam, dan yang kelima adalah cuka. Nah, langkah selanjutnya adalah menambahkan beberapa tetes indikator kol ungu ke dalam masing-masing gelas. Teman-teman tahu nggak kenapa di sini kita menggunakan indikator alami berupa kol ungu? Nah, kol ungu sendiri berfungsi untuk mengetahui sifat suatu larutan. Apakah dia bersifat asam, basa, atau netral. Hal ini karena kol ungu mengandung zat antosianin yang sensitif terhadap perubahan pH, sehingga dapat menunjukkan warna yang berbeda pada setiap jenis larutan. Indikator kol ungu dapat berubah warna karena zat antosianin akan bereaksi berbeda pada kondisi pH tertentu. Pada larutan asam, warna indikator berubah menjadi merah atau pink. Pada larutan netral, warnanya tetap ungu. Sedangkan pada larutan basa, warnanya berubah menjadi hijau atau biru. Maka, semakin tinggi atau rendah pH pada suatu larutan, maka warna yang dihasilkan juga semakin berbeda. Nah, indikator alami dianggap lebih aman dibandingkan indikator sintesis karena berasal dari bahan alami dan tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Nah, seperti inilah hasilnya. Untuk hasilnya kita mulai dari yang paling kanan yaitu ada air mineral. Air mineral berubah warna menjadi ungu yaitu warna asli dari indikator kol ungu. Hal ini menunjukkan bahwa air mineral berada pada pH netral. Selanjutnya ada air deterjen. Secara teori, deterjen bersifat basa dan seharusnya mengubah indikator menjadi hijau atau biru. Namun, karena deterjen cair yang saya gunakan dari awal sudah memiliki pewarna ungu, larutan akhirnya hanya berubah menjadi ungu yang lebih tajam. Hal ini terjadi bukan karena sifat deterjennya berubah, melainkan karena pewarna buatan dari pabrik deterjen tersebut sangat kuat, sehingga pewarna buatan ini menutupi atau mengalahkan reaksi perubahan warna dari indikator kol ungu. Eksperimen ini memberi pelajaran penting, yaitu seharusnya digunakan deterjen yang tanpa pewarna. Selanjutnya yaitu ada air jeruk nipis dan cuka.
Dua-duanya sama-sama menjadi warna merah. Hal ini menunjukkan bahwa air jeruk nipis dan cuka berada pada pH asam. Nah, yang terakhir ada air garam. Seharusnya pada saat kita menguji air garam dan indikator kol ungu, warnanya harus tetap ungu karena secara teori garam NaCl murni itu bersifat netral, tapi pada praktikum kali ini kita peroleh warna setelah ditambah dengan indikator kol ungu adalah hijau kebiruan. Nah, jadi setelah ditelusuri, ternyata perubahan warna yang tidak sesuai ini dikarenakan ada beberapa zat tambahan dari pabrik pembuat garam. Nah, apakah praktikum kali ini gagal? Jawabannya tidak ya teman-teman, karena dari praktikum kali ini kita bisa tahu keberadaan zat tambahan dari pabrik seperti senyawa karbonat yang berfungsi mencegah garam menggumpal dan menjaga kestabilan yodium. Jadi alih-alih sekedar menguji pH, praktikum kali ini secara tidak langsung berhasil mendeteksi senyawa-senyawa tersembunyi di dalam garam yang kita gunakan sehari-hari. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.